Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aprilia Putri dari Universitas Buana jurusan Public Relation. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas besar dari dokumentasi dan publikasi PR digital. Dan pada kali ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang mencari dan menata data atau informasi. Latar belakangnya, Public Relation di negara Indonesia sudah lama dipergunakan secara luas oleh Departemen Perusahaan, Industri Swasta, dan sebagainya. Lewat UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik atau KIP menjadi wujud konkret dari proses era transparansi dan keterbukaan. Era transparansi yang mengharuskan setiap badan publik memberikan informasi publik yang seluas-luasnya secara transparan kepada masyarakat. Rumusan masalah yang pertama ada bagaimana mencari dan menata data atau informasi aktivitas peninjauan lapangan. Yang kedua, bagaimana mencari dan menata suatu pengumpulan data atau informasi kegiatan humas. Yang ketiga, bagaimana mencari dan menata evaluasi data atau informasi kegiatan humas. Tujuan makalah yang dibuat adalah untuk mengetahui bagaimana mencari dan menata data atau suatu informasi aktivitas peninjauan lapangan, mencari dan menata suatu pengumpulan data atau informasi, dan bagaimana mencari dan menata data atau informasi kegiatan humas. Dan bagaimana mencari dan menata data atau informasi aktivitas peninjauan lapangan. Setiap program PR membutuhkan parameter untuk menentukan sukses atau tidaknya program tersebut. Unsur lain yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data adalah melakukan suatu liputan. Setelah itu, sebelum merumuskan suatu program PR, perlu juga mengetahui titik awalnya suatu permasalahan tersebut. Untuk memahami situasi diperlukan juga informasi atau data intelijen. Dengan itu perlu diadakan suatu studi mengenai situasi-situasi internal maupun eksternal yang dihadapi organisasi sebagai implikasi dan inti kegiatan suatu PR. Guna memahami situasi yang ada, seorang PR ataupun humas perlu mengadakan suatu investigasi atau penyelidikan terlebih dahulu. Investigasi itu sendiri bisa dilakukan melalui suatu observasi atau melalui suatu studi informasi dan statistik, atau bisa disebut studi kepustakaan. Hal apa yang dapat kita lakuin? Yang pertama itu ada fact finding. Fact finding adalah pencarian suatu data ataupun informasi yang dapat mendukung program humas untuk mengetahui situasi, pendapat, sikap, atau reaksi publik terhadap kegiatan lapangan. Di tahap ini, biasanya seorang praktisi akan menganalisis data informasi yang sudah tersedia. Setelah itu ada planning decision. Pada tahap ini kita memberikan sikap, opini, ide, dan reaksi yang berkaitan dengan kebijaksanaan. Dilakukan pula penetapan program kerja organisasi yang sejalan dengan kepentingan atau keinginan-keinginan pihak berkepentingan. Setelah itu ada yang disebut dengan communication. Setelah melakukan tahap planning decision, kita lanjut ke tahap communication. Di tahap ini ada pelaksanaan kegiatan komunikasi. Komunikasi antar perseorangan, antar kelompok, dan komunikasi massa media. Agar dalam pelaksanaannya diperoleh hasil yang seperti kita inginkan, maka prinsip-prinsip dalam komunikasi juga perlu dilakukan. Yang terakhir ada namanya evaluation. Pada tahap keempat ini, evaluasi sendiri merupakan proses pengukuran akan efektivitas strategi yang dijalankan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Mencari dan menata pengumpulan data atau informasi kegiatan humas. Teknik pengumpulan data ada beberapa tahap. Yang pertama ada wawancara, yang kedua ada observasi,
yang ketiga ada dokumentasi, dan yang terakhir ada diskusi. Berdasarkan kegiatan, dokumen itu dibagi menjadi 3, ada dokumen pribadi, perdagangan, dan dokumen pemerintahan. Berdasarkan bentuk fisik, ada yang literer, perusahaan, maupun pribadi. Berdasarkan fungsi, ada dokumen dinamis, dokumen statis. Dan berdasarkan sifat, ada dokumen tekstual dan dokumen non-kontekstual. Berdasarkan jenisnya, ada dokumen fisik dan dokumen intelektual. Berdasarkan dokumentasinya, ada dokumen utama, sekunder, dan tersier. Mencari dan menata evaluasi data atau informasi kegiatan humas. Dalam mencari dan menata evaluasi data atau informasi kegiatan humas merupakan hal yang paling penting. Hal ini dikarenakan untuk menyampaikan suatu informasi secara akurat, baik diperlukan informasi yang dapat dipercaya dan mudah dipahami oleh pembaca sehingga tidak mudah terjadi kesalahpahaman dalam pengertian atau yang biasa disebut dengan miscommunication. So, conclusion-nya ada 2 nih. Yang pertama, mengukur sukses tidaknya sebuah program public relation akan sangat bergantung pada tujuan atau objektif brand yang dipatok di awal. Yang kedua, untuk memahami situasi diperlukan informasi atau data intelijen, perlu diadakan suatu studi mengenai situasi-situasi internal maupun eksternal yang dihadapi organisasi sebagai implikasi dan inti kegiatan PR. Saya rasa cukup sekian, saya mempresentasikannya sedikit, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.